Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan mutahabbina fillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang insya Allah dalam kondisi berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama kita off ya dalam diskusi kopi hangat. Dengan izin Allah, pada pagi ini kita bisa mulai kembali untuk melakukan diskusi dalam forum kopi hangat. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya forum kopi hangat ini adalah forum yang inklusif, yang terbuka, dipersilahkan kepada siapapun yang ingin melakukan diskusi, eh, dipersilahkan mereka untuk berpartisipasi dalam forum kopi hangat. Forum ini adalah forum yang terbuka pada siapapun, lintas gerakan, lintas organisasi, lintas partai. Intinya tujuan apa? Tujuan dari forum ini adalah bagaimana kita punya wawasan ya, keterbukaan ya, inklusivitas sehingga walaupun kita berbeda-beda dalam pemikiran katakanlah dalam organisasi tapi punya sikap yang dewasa dalam menghadapi eh, khilafiyah, fikhiyah sehingga adanya perbedaan pendapat itu bukan kita jadikan sebagai tantangan untuk tidak bekerja sama, tetapi kita memahami adanya khilafiyah, adanya ikhtilafu at-tabai ra'su malil jamaah katanya gitu. Adanya perbedaan tabiat ya antar seseorang itu justru menjadi modal utama dari sebuah organisasi, modal utama dalam sebuah pergerakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan mendiskusikan tentang fikih kolaborasi dalam perspektif maqasid asy-syariah. Eh, untuk membicarakan dan mendiskusikan tema yang sangat urgen bagi kita ini adalah insya Allah nanti menjadi narasumber tunggal ya adalah Dr. Abdurrahim. Beliau adalah direktur dari Maqasid Institute. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang kalam, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada eh, saudara saya, Dr. Abdurrahim, saya persilahkan untuk memberikan pemantik diskusi pada pagi ini. Silahkan Ustaz.
Sudah terlihat Ustaz Rahman? Sudah, sudah. Sudah Oke. terlihat, Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Eh, Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam forum Kopi Hangat, sebagai wadah bagi kita semuanya untuk mengeksplorasi, menggali, men-challenge ide-ide dan gagasan kita yang terkait dengan keislaman, terkait dengan keagamaan, dan pada kesempatan pagi hari ini kita coba mengeksplorasi, menggali bersama. Jadi ini sebagai pemantik tema kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan input, mendapatkan gagasan, ide, penambahan, pelengkap dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan fikih kolaborasi. Dan tema kolaborasi ini menjadi tema yang sudah sangat populer kita dengar, baik dalam konteks aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan maupun yang berhubungan dengan dunia kerja, berhubungan dengan muamalat, berhubungan dengan politik dan seterusnya. Nah, kita coba eksplorasi batasan-batasan dan bagaimana kita ini berinteraksi dengan fikih kolaborasi ini dalam konteks situasi hari ini. Eh, Terkait dengan fikih kolaborasi, ini pertanyaan penting bagi kita semuanya, dari mana kita melangkah. Nah, eh, pada pembahasan pagi hari ini, kita coba bukan berangkat dari peristiwa masa lalu, bukan berangkat dari eh, teksnya seperti apa dulu, kaidahnya seperti apa, tetapi kita berangkat pembahasan fikih kolaborasi itu dari realitas kita hari ini, situasi yang kita hadapi, fakta yang memang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri, yang ada di depan mata kita, bahwa kehidupan kita ini, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, baik dalam konteks masyarakat dalam satu negara maupun masyarakat global lebih luas, ada Muslim dan ada non-Muslim. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kemudian juga kita juga menemukan ada realita Sunni dan Syiah. Kita juga menemukan realita ada yang mengikuti Salafi, ada yang mengikuti Athari. Salafi dan Athari mungkin ya ada irisan yang cukup kuat. Kemudian kita juga realita yang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Muslim itu ada yang mengikuti mazhab Asy'ari dan ada juga yang Maturidi. Begitu juga realita yang kita hadapi, masyarakat kita itu mengikuti madaris mazhab yang cukup eh, populer. Ada yang bermazhab Hanafi, ada yang bermazhab Maliki, ada yang bermazhab Syafi'i, dan ada juga bermazhab Hambali. Dan mungkin ada yang tidak declare bermazhab, misalnya Zahiri dan seterusnya. Atau mungkin mix mazhab atau yang lain. Nah, kemudian juga dalam konteks keindonesiaan, kita ketemu dengan ormas-ormas yang memang itu menunjukkan keragaman. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada yang lainnya. Ini satu kenyataan, satu fakta yang kita hadapi. Kemudian juga di dalam praktek keagamaan ada yang bermazhab tradisional, tradisionalis, eh, ada juga yang bermazhab reformis, dalam pengertian kata tradisional ini yang kita maknai ya seperti mereka yang menggunakan, mohon maaf, yang terwakili lah dengan saudara-saudara kita di eh, Nahdlatul Ulama misalnya, atau yang satu warna satu pola. Dan yang reformis misalnya yang sewarna dengan Muhammadiyah, dengan yang lain, atau kalau dalam skup yang lebih global, ada yang mengikuti pola-pola mempertahankan pola-pola lama, tasawuf dan seterusnya, dan kemudian ada pola baru misalnya gerakan Al-Islah yang Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan seterusnya. Ini fakta, dan kalau kita tambahkan lagi lebih kompleks lagi, ada batasan negara, ada gaya hidup, ada yang mereka konservatif, ada yang liberal, ada yang tidak liberal, ada yang segala macam, ada yang ateis, ada yang agnostis dan seterusnya. Agnostik ya,
agnostik. Nah, ini adalah satu fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, kita coba membahas atau menggali tentang kolaborasi ini berangkat dari realita yang saat ini kita hadapi. Nah, satu kenyataan bahwa kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, satu individu itu tidak hanya satu layer. Misalnya saya sebagai seorang individu, tetapi dalam satu individu dia itu ada multi identities. Jadi kita itu memiliki identitas yang berlipat-lipat. Misalnya dia itu adalah Muslim, Jawa, kemudian Indonesia, kemudian juga misalnya mengikuti mazhabnya Syafi'i atau mazhabnya Hambali dan seterusnya. Ada lagi misalnya Muslim, Sunda, Muslim, Padang, dan seterusnya, Batak, dan seterusnya. Lalu dia pilihan mazhabnya, lalu kemudian kulturnya, lalu sukunya, dan seterusnya. Artinya, setiap individu itu memiliki multi identitas, multi layer yang eh, itu tidak bisa kita nafikan. Kalau kita kembali kepada Nabi, masa Nabi SAW misalnya, dia Muslim, sahabat, tapi dia sukunya Aus atau sukunya Khazraj. Lalu kemudian nanti kalau kemudian pada masa eh, konflik misalnya setelah pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia dulu ikut yang mana, mendukung siapa dan seterusnya. Artinya setiap individu yang kita temukan di masyarakat itu tidak hanya sosok individu itu adalah satu identitas. Dan setiap lapisan identitas yang ada dalam diri manusia itu paling tidak memiliki pengaruh, mempengaruhi terhadap cara pandang, cara bergaul, cara berbahasa, cara beretika, dan seterusnya. Nah, dan setiap identitas, lapisan identitas yang ada di dalam diri manusia itu akan memiliki plus minus yang berhubungan dengan situasi kondisi kita hari ini. Nah, tapi ada satu yang menyatukan kita, terutama kita yang hadir pada pagi hari ini adalah kita ini ditakdirkan yang memang bukan proposal yang kita ajukan. Bahwa kita lahir di Indonesia dan ada takdir kita misalnya lahir sebagai orang Jawa, ada lahir sebagai orang Sunda, ada lahir sebagai orang Betawi dan seterusnya. Itu adalah satu takdir yang memang bukan pilihan kita, tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dilahirkan di satu wilayah tertentu, itu adalah bagian takdir. Nah, dari lapisan-lapisan identitas yang kita miliki dalam hidup ini, ada lapisan yang sifatnya takdir, artinya adalah bukan pilihan dari kita, lalu kemudian kita terpengaruhi, terbentuk, tumbuh dengan satu lingkungan, tapi juga ada identitas-identitas yang berhubungan dengan kita itu adalah pilihan kita. Pilihan kita misalnya kecenderungan dalam pilihan mazhab, kecenderungan aliran pemikiran, kelompok, identitas, dan seterusnya. Nah, di dalam menyikapi semua layer-layer itu, nah, termasuk misalnya kayak yang tadi, takdir kita, misalnya takdir lahir di Indonesia, itu kan tidak semuanya Muslim. Mereka ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang Ahmadiyah, ada yang Syiah, ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, dan seterusnya. Mereka tidak memilih takdir untuk lahir di Indonesia, tetapi kenyataannya adalah dia dia lahir dari orang tua dengan agama tertentu, dengan lingkungan tertentu sehingga terbentuk, tetapi takdirnya dia lahir di Indonesia. Nah, maka semua keragaman ini antara takdir dengan pilihan yang ada pada diri manusia yang kemudian menjadi identitas, maka sikap kita itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Uh, saya coba ini jadikan sebagai basis untuk bangunan fikih kolaborasi dalam konteks keragaman yang ada, baik yang keragaman itu atas dasar takdir, bukan pilihan, tapi ada juga yang pilihan-pilihan. Nah, jamaah dan Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, nah, keragaman ini coba kita potret dengan bagaimana status manusia yang ada di dalam Al-Qur'an, yang kemudian kita berkaca dengan apa yang ada di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita lihat di pembacaan Al-Quran atau klasifikasi secara umum manusia di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam manusia dalam Al-Quran itu ada mereka yang beriman lahir dan batin, artinya mengikuti beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beriman zahiran wa batinan. Terlepas mereka nanti level-level mereka. Begitu juga kemudian yang klaster yang kedua, mereka tidak beriman lahir dan batin, artinya non-muslim. Dengan segala macam klasifikasi mereka. Kemudian klaster yang ketiga, tidak beriman di batin, terlihat beriman secara zahir. Ini pola-pola yang kita sebutkan. Nah, kalau kita masuk pada orang yang beriman saja, itu layernya juga beragam. Paling tidak ada mereka yang zalimun li nafsi, ada yang muktasid, ada yang sabiqum bil khairat, mereka yang beriman sebagai seorang muslim identitinya, tapi dia juga melakukan uh, dosa besar, melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Tapi ada juga orang yang berimbang, ya dia beriman, tapi kemudian dia tidak menghindari dosa-dosa yang tidak termasuk dosa besar. Namun ada juga orang yang beriman, tetapi dia cukup mampu menghindarkan diri dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa yang tidak besar, meskipun secara tabiat, secara umum manusia itu ya akan bersentuhan dengan dosa-dosa yang besar. Jadi kalau kita bicara tentang orang yang masuk sebagai umat muslim atau orang yang beriman, zahiran wa batinan, itu klaster identitinya udah beragam. Nah, kalau kita berkaca pada masyarakat Madinah, apalagi karena nanti kita akan ketemu bahwa ada muslim dari kalangan muhajirin, terlepas itu muhajirin dari Mekah ke Madinah atau dari luar Madinah yang hijrah ke Yathrib. Ada muslim dari kalangan Ansor, sahabat kalangan Ansor, Ansor pun ada yang Aus, ada yang Khazraj. Kemudian juga kalau kita lihat dari identitas di masyarakat Madinah itu sendiri, juga mereka ada yang orang munafik. Ini yang identitas yang perlu kita juga baca bahwa mereka bagian dari penduduk Madinah pada waktu itu. Kemudian juga di masyarakatnya ada yang non-muslim dari kalangan ahlul kitab dan ada non-muslim dari kalangan non-ahlul kitab. Ini secara sederhana kita petakan, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mau menambahkan atau memberikan pola yang lain silahkan. Ini coba kita potret bagaimana realitas masyarakat Madinah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka itu masuk di dalam satu kesatuan ummah atau satu identitas sebagai masyarakat Madinah pada waktu itu. Nah, mereka terikat dalam satu identiti dengan piagam Madinah. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang misalnya umat Muslim misalnya, siapa yang dimasukkan kategori Muslim, berarti kita keluarkan non-Muslim dari kalangan ahlul kitab, non-Muslim dari kalangan non-ahlul kitab. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang munafik? Nah, dia ini yang mungkin perlu kita perdalam juga. Orang munafik ini di dalam identitas sosial di masyarakat Madinah dulu termasuk non-Muslim atau termasuk Muslim secara identitas sosial. Adapun perkara akhirat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menentukan seseorang itu munafik atau bukan munafik itu kan basisnya adalah wahyu, informasi. Nah, sedangkan wahyu sekarang kita sudah tidak mendapatkan wahyu. Nah, kemudian perlu juga kita menjadi pertimbangan di dalam melihat kolaborasi ini bahwa pilihan dalam perbedaan, bahwa ada wilayah takdir dan ada wilayah pilihan, keyakinan tidak bisa dipaksakan, baik keyakinan dalam satu agama maupun lintas agama. Maksudnya adalah seseorang itu keyakinan di dalam persoalan akidah, baik mereka itu nanti akan ikut yang Athari, ikut Salaf, atau ikut kemudian yang bermadzhab kepada Hanabilah atau kepada Imam Ahmad, atau kemudian yang mengikuti Asy'ari atau Maturidi, atau bahkan mungkin yang sampai Mu'tazilah dan seterusnya. Kita tidak bisa memaksakan dalam pengertian paksaan secara fisik sebagaimana yang dilakukan, yang diterima oleh paksaan yang diterima oleh Imam Ahmad misalnya. Nah, sekarang persoalannya adalah karena ini tidak bisa dipaksakan, tapi kita itu terikat dalam satu identitas, ada satu identitas yang mengikat, baik itu wilayah RT, RW, kemudian atau persoalan-persoalan yang lain, organisasi dan seterusnya. Maka ada tiga pilihan dengan keragaman ini, baik keragaman dalam mazhab dalam satu agama, dalam Islam misalnya,
baik mazhab akidah, mazhab fikih, ataupun mazhab tasawuf kalau kemudian kita kembangkan lagi, apakah ada tiga pilihan? Yang pertama takrib, kemudian ta'ayush, atau tahmish. Jadi ini ada tiga pilihan, nanti bisa ditambahkan juga. Jadi ketika ada perbedaan itu, apakah kita itu mentakrib dalam pengertian meleburkan perbedaan-perbedaan yang ada? Jadi masing-masing harus istilahnya bagaimana ya? Kalau peleburan itu kan memaksakan atau seseorang itu memaksa seseorang untuk tanazul dari sebagian keyakinan yang ia yakini. Jadi dia harus mendiskon bagian dari apa yang sudah menjadi keyakinan dia. Misalnya kalau kita lihat antara sunnah dan syiah misalnya, itu kan masing-masing kita sebagai ahli sunnah memiliki keyakinan-keyakinan pokok di kalangan ahlu sunnah. Tapi syiah kita akui bahwa dia secara ideologi, secara keyakinan memiliki keyakinan-keyakinan pokok dalam agama, dalam pandangan mereka. Nah, sekarang dalam konteks ini, apakah kemudian ahlu sunnah itu harus mendiskon sebagian pandangannya demi bisa berkolaborasi dalam satu kenegaraan dalam konteks dengan Syiah, dan Syiah pun demikian, ataukah kemudian pilihan yang kedua ta'ayush, ahlu sunnah ya meyakini sepenuhnya apa yang menjadi keyakinan ahlu sunnah, Syiah ya dia dengan keyakinan, adapun bagaimana nanti mengelolanya, tetapi prinsip dasarnya ada ta'ayush, artinya hidup berdampingan. Misalnya NU dengan Muhammadiyah, organisasi dan seterusnya. Atau Salafi dengan yang mereka yang bermadzhab Salafi bermadzhab dengan Asy'ari, Maturidi dan seterusnya. Ini kita pada konteks-konteks yang lain. Bahkan mungkin antara Muslim dengan non-Muslim dan seterusnya. Atau yang ketiga tahmish. Tahmish ini dalam pengertian ya siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki power, kekuatan, maka dia akan memarginalkan, mengisolasi pemaksaan secara kekuasaan terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan. Cuman ini resikonya adalah ini yang terjadi di masa ketika Imam Ahmad masa itu Ahlus Sunnah, kemudian Mu'tazilah masuk dalam kekuasaan, lingkaran kekuasaan, kemudian Ahlus Sunnah dipaksa, itu kan ditahmish pola yang semacam itu. Apakah pola itu memang bisa atau layak untuk diambil dari tiga pilihan ini dalam konteks kolaborasi? Nah, sebenarnya kalau dilihat ini yang lebih lebih makul, yang lebih memungkinkan adalah pilihan yang kedua. Menurut hemat saya, tapi kalau ada yang punya pandangan yang lain silakan. Kemudian pola kolaborasi, karena ya dengan keragaman itu, masing-masing kan ada yang pendekatan interaksi kalau ta'ayush berdampingan, itu masing-masing kan dalam kehidupannya ada punya skill, ada punya kelebihan, ada yang punya kapasitas yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain, baik dalam satu agama, lintas agama. Secara identitas agama dia berbeda, tetapi dari sisi identitas profesi ada yang menyatukan misalnya. Mungkinkah dia berkolaborasi, bertemu? Nah, pola kolaborasi ini kalau kita secara sederhanakan ada tiga pola. Ada pola yang bersifat ideologis, yaitu ya karena dia ikatan sesama Salafi, sesama Athari, sesama Hanabila, sesama mazhab Syafi'i, sesama NU, sesama Muhammadiyah, sesama ya ini yang ikutnya ideologis, ataupun secara ideologi partai kanan, partai kiri, partai tengah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua strategis. Strategis adalah kemaslahatan, kepentingan yang itu menjadi kepentingan bersama, yang itu strategis, itu urgen bagi semua pihak. Maka kemudian mereka lintas ideologis, lintas organisasi yang kemudian bersatu karena disatukan oleh kepentingan. Tapi juga ada tematik. Jadi kolaborasi ini dalam konteks misalnya kalau di dalam fikih ya seorang sebagai pengusaha dia nggak punya skill untuk mengelola dana yang dia miliki, maka kemudian dia bekerja sama dengan orang yang memiliki skill, maka terciptalah akad mudharabah. Satu sebagai pemilik dana, satu sebagai pengelola dana. Tanpa mempertimbangkan ideologi, siapa pemilik modal, siapa yang pengelola dana. Tetapi yang menjadi parameter adalah skill yang dimiliki. Ini orang yang punya dana, yang mengelola dana ini, pertimbangannya bisa nggak nih mengelola dana ini? Potensi berhasil, tidak berhasilnya.
Atau kita mau buat usaha tapi modal kita nggak cukup, maka kita mencari partner untuk mencukupi modal yang kita miliki tanpa melihat latar belakang dia. Tapi kalau ini kemudian bisa dikolaborasi empat warna, ideologi, strategis, dan taktis, yang kemudian tematik, maka bisa juga di dalam ketika kita kolaborasi di bidang ekonomi, usaha, itu bisa juga langsung tiga hal ini bisa masuk. Bisa juga cuma dua, bisa juga cuma satu. Jadi ini pola-pola kolaborasi antara satu orang dengan orang yang lain yang kadangkala pertimbangannya bisa ideologi, ada pertimbangannya karena kemaslahatan bersama, atau memang ya kepentingan masing-masing punya kepentingan, masing punya kebutuhan, tetapi ini bisa kebutuhan ini bisa terwujud kalau bertemu dengan orang yang lain yang juga punya kepentingan meskipun dia punya latar belakang yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya tiga hal yang perlu menjadi pertimbangan di dalam kolaborasi. Yang pertama adalah pertimbangan waktu. Jadi waktunya ini seperti apa? Pertimbangan tempat. Jadi karena misalnya gini, saat ini waktunya sangat mendesak, ada orang sakit, waktu sangat mendesak, lalu dia membutuhkan dokter atau membutuhkan pelayanan atau membutuhkan penanganan bencana alam misalnya, maka pertimbangan waktu sangat mendesak. Ya kadang-kadang beberapa pertimbangan ideologis, pertimbangan strategis, kadang taktis, ya tematik, maka itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan juga tempat. Situasi wilayah ini, misalnya situasi yang ada di Jabodetabek berbeda dengan wilayah yang ada misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan seterusnya. Atau pertimbangan tempat, misalnya situasi yang ada di Indonesia berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Yaman, berbeda dengan Saudi, dan seterusnya. Itu pertimbangan-pertimbangan letak tempat. Nah, pertimbangan yang ketiga, ini penting juga bahwa pertimbangan potensi atau kemampuan atau imkanat ya, kemampuan yang kita miliki. Ketika kita berkolaborasi dengan pihak tertentu atau kita melakukan satu kolaborasi dengan A, tidak berkolaborasi dengan B, atau bisa jadi dengan non-Muslim, uh, pertimbangannya adalah pertimbangan potensi dan kemampuan. Karena yang kita butuhkan adalah kompetensi ini, bukan kompetensi yang lainnya. Misalnya sebagai seorang direktur atau sebagai seorang pemilik usaha, skill yang dia harapkan, mungkin seseorang perlu mendiskon kalau dia pertimbangan ideologis. Tapi ada kalanya hal-hal tertentu itu pertimbangannya kapasitas. Contohnya misalnya ketika hijrahnya Rasulullah ke Madinah misalnya, atau misalnya ketika Rasulullah SAW mau masuk ke kota Mekah setelah ke Taif, kan Mut'aim ibnu Adilah yang kemudian memberikan suaka perlindungan kepada beliau untuk masuk ke dalam kota Mekah. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi yang ada pada masa itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dari sisi maqasid syariah, sebenarnya kalau ketika ulama, sebenarnya bukan pembatasan, ada tema penting tentang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga kehormatan atau nasl, atau kemudian menjaga harta, itu bisa menjadi tema-tema kolaborasi. Dalam pengertian tentu perlu kita breakdown lagi, misalnya kolaborasi dalam tema keagamaan. Maksudnya begini, kadangkala kita itu bisa berkolaborasi dengan pemeluk agama yang lain dalam konteks menjaga kemaslahatan agama masing-masing. Sebagai contoh misalnya, kolaborasi antar umat beragama dalam melawan misalnya liberalisme yang merusak semua aliran agama yang ada misalnya. Tanpa kemudian masing-masing agama ini tanpa harus melebur dengan masing-masing berpegang dengan agama yang lain, tetapi ini ada satu faham liberalisme, LGBT dan seterusnya yang itu tidak diakui oleh semua agama yang ada, maka ketika ini menjadi satu arus besar yang mengancam masuk dalam suatu wilayah dan di sini ada umat beragama yang mereka semua merasa terancam, maka memungkinkan bagi umat beragama ini kolaborasi demi kemaslahatan agama masing-masing. Nah, kemudian ini sebagai satu tema ya, sebagai bukan kita melihatnya secara seperti maqasid syariah ya harus begini-begini, tapi
tema-tema yang ada di dalam Maqasid Syariah itu bisa menjadi tema kolaborasi. Misalnya juga kita di lintas madhab lah, lintas madhab. Misalnya antara mereka yang bermadhab Salafi dengan bermadhab Asy'ari, Maturidi, ketika Islam sebagai satu agama yang sama, satu payung besar bagi umat Muslim, itu terancam oleh eh, hal tertentu, aliran tertentu, maka sebenarnya lintas mazhab ini bisa melakukan kolaborasi bersama untuk kemaslahatan agama Islam. Nah, perlu sebenarnya bahwa mazhab-mazhab yang ada pada dasarnya itu kan bagian dari upaya ulama untuk menjaga agama. Mazhab-mazhab ini kan, mazhab ini perlu menjadi perhatian kita bahwa mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan semua mazhab ini sebenarnya kan eksistensinya untuk menjaga agama. Jalan orang untuk memahami agama, jalan orang beragama. Jalan orang beristihad menggali agama yang sebenarnya untuk menjaga agama ini. Tapi bagaimana bila cara orang bermadhab itu kemudian justru bukan menjaga agama, tapi merusak agama dengan adanya fanatisme. Ini perlu di dalam konteks bermadhab misalnya. Apakah pola-pola bermadhab itu memperkuat beragama, keagamaan agama Islam, ataukah justru pola bermadzhab dengan pola tertentu itu bisa merusak agama. Nah, ini perlu kita gali sebenarnya bagaimana bermadzhab yang benar sehingga memperkuat agama bukan kemudian merusak agama. Atau cara beragama. Kemudian kemanusiaan, ada bencana, ada ini yang memungkinkan untuk menjadi tema maudhu untuk kolaborasi antar mereka yang berbeda tanpa mempertimbangkan dia ateis atau tidak ateis atau dia misal muslim non muslim. Konteks kemanusiaan, konteks misalnya termasuk dalam pembebasan Palestina misalnya. Sebagai seorang muslim ini menjadikan sebagai bagian dari jihad. Ini sebagai seorang muslim ini bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan saudara kita, tanggung jawab agama. Tetapi bahasa kolaborasi dengan umat agama yang lain, ini tema yang menyatukan tema kemanusiaan. Nah, kemudian pendidikan dan pencerdasan. Bangsa kita perlu bagaimana bisa bersaing dengan yang lain, inovasi dan seterusnya. Dalam hal kehormatan, kemudian dalam hal masalah ekonomi yang mungkin kerjasama lintas agama. Jadi ada kemaslahatan kolektif, maslahah musyarakah, yang mempertemukan mereka yang berbeda-beda itu, yang mereka sebenarnya apalagi yang perbedaan itu bukan pilihan mereka, tetapi takdir yang kemudian kita mau tidak mau memiliki identitas yang sama meskipun dalam identitas yang berbeda kita berbeda. Tapi ada ketemuan maslahat, ada ancaman bersama. Maka inilah kemudian tema-tema yang bisa menjadikan seseorang untuk berkolaborasi dalam batasan apakah kolaborasi itu menggabungkan ideologis, strategis, dan taktis dalam tema yang sifatnya ideologi, dalam tema hal yang sifat urgen, ataupun dalam tema-tema tertentu karena kepentingan-kepentingan sesaat temporal. Nah, kemaslahatan bersama ini ada yang sifatnya adalah kemaslahatan yang sifatnya daruriyat, yang sangat urgen, ataupun kemaslahatan yang nanti sifatnya hajiat, kalau tidak terpenuhi, maka itu menjadi masalah, tapi kalau tidak terpenuhi ya, kalau tidak terpenuhi akan jadi problem, tapi kalau tidak terpenuhi akan menjadi problem yang rumit, meskipun tidak mengancam nyawa, tidak mengancam fisik, tidak menyebabkan kematian, tapi bisa menjadi problem tidak nyamanan dalam hidup. Ataupun bisa juga kemaslahatan ini dalam level yang sifatnya adalah ya sebagai pelengkap. Misalnya ya momen Agustus, kemudian dalam tema-tema yang lain, dalam konteks lingkungan, dalam konteks listrik, dalam konteks informasi, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, tema-tema ini, kolaborasi ada yang berhubungan dengan keagamaan, kemudian berhubungan dengan kemanusiaan dan kesehatan, ada yang politik dan keamanan, terlepas latar belakang ekonomi dan kemandirian. Misalnya, mungkinkah dalam konteks negara Indonesia kolaborasi dengan Rusia, kolaborasi dengan negara-negara yang lain, ataupun bisa jadi dengan India, dengan wilayah lain dalam satu tema. Misalnya gini, ketika konflik India dengan Pakistan misalnya. Indonesia kolaborasi dengan India dalam satu tema, tapi kolaborasi dengan Pakistan di satu tema yang lain.
Atau bisa kolaborasi dengan Rusia di satu tema, kolaborasi dengan Amerika di tema yang lain. Meskipun mereka berlawanan. Karena pertimbangan tadi, tempat, waktu, dan ruang kemungkinan. Nah, dalam kolaborasi ini ada tiga hal penting yang ada dua hal yang seringkali sering turun naik naik. Artinya yang perlu menjadi perhatian antara prinsip dengan maslahat. Maslahat artinya kepentingan. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kemudian dengan identitas tertentu, pasti ada prinsip-prinsip yang menjadi pegangan hidup kita. Sebagai seorang Muslim, ada prinsip-prinsip dalam agama Islam. Namun juga kita juga ada punya maslahat, kepentingan, kepentingan yang ingin kita wujudkan, maslahat yang kita wujudkan. Ketika kolaborasi, sebenarnya akan terjadi pergesekan-pergesekan dalam dua hal ini. Nanti ada berhubungan dengan masalah prinsip, ada berhubungan dengan maslahat, maslahat mana yang harus kita turunkan, maslahat mana yang harus kita perkuat. Jadi ketika ada kolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, pasti ada tawar-menawar. Masing-masing memiliki kemaslahatan, ingin punya kepentingan, dan masing-masing punya ideologi dan keyakinan. Maka dalam kolaborasi ini, mana yang harus kita maka prinsipnya adalah kadang-kadang kita satu sisi harus menurunkan, di satu sisi harus menaikkan. Kalau kita kemudian menurunkan, bagaimana sebabnya apa, potensinya seperti apa, risikonya seperti apa. Tetapi dua hal ini adalah satu keniscayaan yang harus kita pertimbangkan di dalam kolaborasi. Prinsip-prinsip yang kita pegang, artinya dia sebagai seorang Muslim, prinsip-prinsip sebagai warga negara Indonesia, prinsip dalam konteks negara, tapi ada juga maslahat. Maslahat yang kita wujudkan, pihak yang kolaborasi dengan kita itu juga maslahat. Dia sebagai manusia, dia punya keyakinan, dia punya maslahat yang ingin dia perjuangkan, yang dia ingin wujudkan. Maka di dalam benturan-benturan maslahat inilah yang harus kita kelola ketika kita di dalam kolaborasi yang tidak bisa kita nafikan. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan terkait dengan fikih kolaborasi. Uh, untuk memperkaya ini mungkin kita Bapak Ibu sekalian bisa memberikan ide-ide, gagasan, setuju, tidak setuju, ataupun ada hal apa yang memang harus kita tambahkan, atau hal-hal apa yang perlu bisa menjadi pertimbangan, mungkin bisa memperkaya eh, diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abdurrahim yang sangat-sangat luar biasa pada pagi ini memberikan wawasan pencerahan kepada kita semuanya terkait eh, kolaborasi dalam perspektif makosid syariah. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, di antara poin yang beliau sampaikan adalah bahwa manusia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bahkan ada yang mukmin, ada yang kafir gitu kan. Ada dalam konteks orang-orang yang beriman itu juga ada yang sabikun bil khairat, ya, yang hari-harinya itu berlomba dalam kebaikan, tapi ada juga yang muktasid ya, ada yang muktasid, tapi ada juga yang zolim. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, semua perbedaan-perbedaan ini tentu tidak menghalangi kita untuk melakukan at-ta'awun fil bir ya, kerjasama dalam kebaikan, karena kerjasama dalam kebaikan itu pada hakikatnya adalah dalam konteks mewujudkan maqasid asy-syariah, yaitu poin dari maqasid syariah itu adalah tahqiqul masoleh, mengimplementasikan, mewujudkan kemaslahatan, wada'ul mafasid, dan juga mencegah berbagai macam hal-hal yang destruktif, hal-hal yang merusak. Itulah poin penting dalam konteks maqasid asy-syariah. Oleh karenanya saya teringat dengan ucapan Syekh Muhammad Rashid Ridho, yang mana ucapan ini dikenal dengan Al-Qaidah Al-Qaidah Az-Zahabiyah, kaidah emas ya. Dalam menyikapi berbagai macam ragam perbedaan ini, beliau mengatakan nata'awun fima ittafaqna alaihi wa ya'tadiru Natahawan. ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi.
kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang menjadi kesepakatan bersama, menjadi kemaslahatan bersama, tetapi tetap bertoleransi, bersikap tasamu dengan adanya perbedaan-perbedaan. Kalau kita berpegang kepada kaidah ini, tentu umat ini akan menjadi ummatun rasyidah ya, umat yang dewasa, bukan menjadi ummatun morohikoh, bukan menjadi umat yang kekanak-kanakan, yang selalu berkonflik, yang berantem, membahas masalah-masalah sepele, yang itu tidak akan ada ujungnya sampai hari kiamat. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, pada forum ini saya berharap dari Bapak dan Ibu, Ustadz Ustazah semuanya ada tambahan ya. Barangkali ada apa namanya input yang lain ya, masukan yang lain dari Bapak dan Ibu terkait diskusi kita pada pagi ini. Saya persilahkan Ustadz Ustazah di sini sepertinya yang udah siap ini Dokter Aris siap. Silakan Dokter Aris. Oh, Masya Allah. Ya, Halo dokter. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekedar menambahkan berkaitan dengan ayat ta'awun itu jika kita cermati Allah hanya menetapkan objek atau ya objek Iya. ta'awunnya itu albir wa taqwa tanpa Allah menyebutkan dengan siapa kita ta'awun. Hanya Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong kerjasama dalam kebaikan, menjalankan perintah Allah wa taqwa dan takwa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa masuk dalam kaidah tafsir eh, hadful ma'mul yufidul umum. Dibuangnya sasaran dari kata kerja maka itu menunjukkan cakupan yang luas. Maka dengan siapapun semestinya seorang muslim bisa berkolaborasi, bekerja sama, asalkan itu albir wa taqwa. Itu di antara sisi indah dari ayat ta'awun ini. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad ketika menjelaskan fawaid dari Sulh Al-Hudaybiyah. Dia sampaikan di antara pelajaran dari Sulh Al-Hudaybiyah kita dibolehkan untuk ta'awun kerjasama dengan siapapun. Yang penting objek ta'awunnya adalah albir wa taqwa. Dengan siapanya itu bebas, luas dan longgar. Demikian sedikit urun rembuk yang bisa saya sampaikan. Makasih, Ustaz. Terima kasih dokter, menarik ini. Terima kasih Ustadz Dr. Aris Munandar dari Jogja ya yang memberikan tambahan kepada kita bahwa dengan siapapun kita at-ta'awun kayak kolaborasi dan bekerja sama selama objeknya adalah albir wa taqwa maka jelas itu sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Baik, nanti saya minta tanggapan kepada Dr. Abdurrahim. Tapi sebelum beliau memberikan tanggapan, Nggak selalu saya ditangkap Ustaz. persilahkan Ustadz Ahmad Muzaffar dari Surabaya ya untuk memberikan perspektif pada forum ini. Silakan Ustadz Muzaffar. Yang lebih dekat ada Ustadz Salbini itu, yang udah siap. Ya sedikit Ustadz, insya Allah setelah ini Ustadz Salbini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an, para dakatira, para satira, para masyayikh, para ustadzat. Eh, Tema yang sangat menarik dan jazakumullah khairan katsira untuk Dr. Abdurrahim yang sudah memberikan pemantik diskusi yang luar biasa. Tambahan yang sangat penting sekali, singkat tapi sangat penting sekali mendasar dari Dr. Aris. Jadi, kalau alam tadi sepertinya dari awal saya kurang apakah terlewat
Mungkin perlu lebih diperjelas tentang definisi kolaborasi. Apakah maksudnya itu kerjasama? Atau kalau kerjasama itu kerjasama yang bagaimana? Itu barangkali eh, ya tadi saya sambil ke depan ke belakang takutnya ada yang terlewat. Tapi yang jelas bahwa ya supaya itu nanti jelas. Nah, yang kedua itu memang kemudian yang termasuk paling penting dalam tema fikih kolaborasi itu adalah eh, pembahasan seputar tentu tadi sudah disebutkan ya, tapi sepertinya perlu dikhususkan yaitu rambu-rambu, kaidah-kaidah, rambu-rambu, batasan-batasan dalam berkolaborasi. Jadi dalam tema yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahim sudah ada, tapi terpisah-pisah. Jadi terpisah-pisah karena ini bagian yang sangat penting sekali. Baik, ya di antaranya misalnya bahwa ketika bicara tentang tiga pertimbangan dalam berkolaborasi. Jadi kita ketika melakukan pertimbangan kita akan berkolaborasi atau tidak dengan si fulan atau si alan atau tidak. Itu apa pertimbangannya? Jadi gitu. Itu beliau menyebutkan tentang waktu, tentang tempat, tentang apa yang ketiga? Karena Gimana? potensi, imkanat, potensi. Oh ya potensi apa itu dan kemampuan gitu. Nah, ya contoh misalnya bahwa di antara pertimbangan yang paling utama itu kan pertimbangan maslahat madarat. Tadi sudah masuk, artinya dalam apa itu penyampaian itu ada. Tapi seperti ini saya kira harus ini disendirikan. Jadi eh, apa pertimbangan kita ketika kita berkolaborasi dengan si A, dengan si B, dengan si C itu. Jadi iya ini faktor waktunya, faktor tempatnya. Kita ingin ini, apakah tempat timingnya cocok? Kita ini, oh, apakah apa itu tempatnya cocok atau waktunya cocok? Gitu. Nah, tapi tadi secara umum itu adalah pertimbangan maslahat madaratnya. Jadi oke, memang kita perlu dan bisa di sini. Tapi kalau kita dengan dia itu misalnya sebagai contoh, mohon maaf. Jadi ada sebagian kalangan itu yang image-nya itu sudah kadung super negatif. Jadi kita kerjasama atau kolaborasi dengan dia dalam dalam hal tertentu di mana kita sepakat di situ ada kepentingan bersama. Jadi gitu. Dan kita nggak menyentuh wilayah di mana dia ada hal yang negatif itu. Tapi publik itu sudah kadung lekat dengan dia image yang super negatif. Nah itu kan kita kita nggak nggak seperti publik. Cuman kita nggak mungkin lepas dari situ. Nah itu bagaimana? Apakah kita melangkah atau tidak? Nah itu pertimbangan maslahat madarat itu sangat penting sekali. Lalu kemudian ini jadi dalam hal kolaborasi dengan siapa saja itu memang termasuk hal yang sangat penting atau faktor yang sangat penting itu adalah eh, yang terkait dengan saya menyebutnya dengan fikih kontekstualitas. Jadi faktor kontekstualitas, konteks. Tadi kan luar biasa Dr. Ibrahim memulai dengan identitas seseorang ya, bahwa manusia itu multi identitas gitu. Nah, ini kalau kita dalam berkolaborasi yang skalanya terbatas, jadi ini sangat penting sekali kita berbekal atau siapapun berbekal dengan pemahaman kontekstual. Jadi kita bekerja sama, kolaborasi dengan si fulan, mungkin termasuk tadi yang image negatif kalau memang kita perlu melakukannya, itu kita tegaskan bahwa kita dengan dia dalam konteks ini saja, tidak nyentuh yang lainnya dan kita pastikan bahwa kolaborasi kita, kerjasama kita tidak merembet ke yang lainnya, tidak berpengaruh ke yang lainnya. Iya, Ini. benar.
sosial saja, politik saja, ini saja dan seterusnya itu. Jadi itu konteks. Nah, mengapa eh, banyak kalangan itu ya tadi misalnya bisanya kerjasama, kolaborasi atau bersama itu hanya dengan se seideologi, seakidah, semadhab, seorganisasi, sesuku, seini ya gitu gitu. Itu karena tadi, jadi karena tidak memiliki bekal kontekstualitas. Terus kemudian ada campur. Jadi kita ini murni sosial. Tapi selalu dibawa bahwa yang dikedepankan adalah aspek ideologi. Akidah kita beda, nggak mungkin kita bersama-sama sama dia. Jadi sikap walak barok itu mendominasi semuanya, dicampur adukkan. Jadi padahal ya bahkan termasuk mohon maaf ya, nanti ada pengaruhnya dalam bahasa ketika kita berkolaborasi dengan kalangan tertentu, pihak tertentu yang berbeda. Termasuk secara ideologi dan agama, keyakinan agama. Itu ada konsekuensi, ada turunan. Jadi ada turunan. Ini nanti terkait dengan rambu-rambu dan kaidah-kaidah dalam berkolaborasi. Karena kalau ini nggak dijaga, itu bisa rusak. Misalnya bahwa itu bisa bisa mempengaruhi bahasa. Jadi gitu. Bahasa penamaan. Kita menyebut orang dengan identitas mukmin kafir itu konteksnya kita sedang bicara akidah. Jadi gitu. Tapi ketika konteksnya kita dalam konteks kebangsaan, dalam konteks sosial, dalam konteks politik, dalam konteks kerjasama ilmu antum kita boleh kan kerjasama ekonomi, bisnis dengan non-muslim. Itu terus mitra bisnis antum atau sebut saya kerjasama dengan orang kafir, bisa kayak gitu. Jadi atau ditonjolkan kok ini kita kerjasama bisnis dengan Syiah, dengan ini, dengan itu. Nah, ini konteks sangat penting sekali bahkan dalam dakwah. Jadi artinya bahwa jadi itu sering makanya ada perdebatan itu misalnya bahwa debat yang dulu sempat ramai dan nggak akan pernah berujung itu selain umat Islam itu disebut kafir atau non Muslim atau umat di luar Islam atau bagaimana itu kan nggak habis-habis. Jadi yang seperti ini Faisalnya faktor penentunya itu adalah konteks. Saat kita sedang bicara akidah kita, jadi keimanan kita, penanaman akidah itu nggak bisa diubah, iman kufur itu. Tauhid syirik itu tetap. Tapi saat kita sedang bertetangga, manggil orang, hei kafir, hei musyrik, jadi gitu. Bahkan kita berdakwah, wahai orang-orang kafir. Jadi masuklah ke dalam Islam gitu. Jadi, nah itu seperti itu sering faktor kontekstualitas ini sering menjadi permasalahan dan yang membuat rancu setiap kita mungkin ada ajakan, mari kita berorasi, ya selalu dikedepankan. Jadi konteks tidak diperhatikan. Insya Allah itu. Baik, itu saya kira barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muzaffar atas pandangannya yang di antara poinnya adalah ketika berkolaborasi itu harus memperhatikan konteksnya ya. Konteks itu yang tidak boleh eh, kita lupakan itu. Karena ketika kita eh, menyikapi eh, semua masalah itu dengan takmim, generalisasi ya, nah, itu tentu akan ada masalah, tentu akan ada problem yang akan kita temukan di kemudian hari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan satu lagi ya, karena ini kita biar ada diskusi dua arah gitu ya, tidak monolog dari satu narasumber. Saya persilahkan peserta aktif yang lainnya di sini ada Ustadz Teoku, ada Ada Ustadz Tengku, Ustadz ahli Teoku, faraid. Teoku.
Ali Faraid. Silakan Ustaz. Apa Ustaz? Teko Nah, Harun saya, Fakri. saya menikmati senior aja nih. Lanjut, lanjut, Ustaz. Oke. Baik. Kita Kalau todong. gitu, Ada Abdurrahman. dok, ada Ustadz Salbini, ada Betul, Dokter betul. kalau Hasanah. gitu kita pindah ke Ustadz paling senior ini. Ya, senior Dari paling Makassar. senior di Ah, Libya. Ustadz Albini. Silahkan. Ada Dokter Paling Hasanah seniornya yang udah Ustadz siap Libya itu. nih. Hasanah. Dokter Angkatan Hasanah Dokter udah pertama siap. Hasanah Libya. ada. Satu ini dulu, satu dulu. Afan, saya nggak bisa nyalain kamera. Silahkan Waduh. Ustadz paling senior. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh Sebetulnya materi ini penting ya. Cuman saya dari realita yang ada, perjalanan hidup saya yang panjang ini, itu sering sekali eh, kolaborasi ini terpentok dengan apa ya, loyalitas terhadap organisasi. Hmm. Saya sampai sekarang melihat di tempat saya ada JT, ada yang lain. Itu kan mereka ketika ada pengajian umum karena bukan kelompoknya mereka nggak berhimpun, nggak gabung gitu. Secara umum begitu. Karena mereka punya agenda tersendiri. Bahkan saya sering misalnya di rumah saya ketika ada acara Maulid Nabi itu, mereka zaman saya begitu pas ada acara Maulid, emang giliran mereka pergi, pergi aja gitu. Padahal saya berharap mereka ada di situ, tapi karena jadwal mereka jadwal harus 3 hari atau 40 hari atau pergi aja mereka. Dulu waktu saya kecil itu ada organisasi apa di tempat saya dulu ada NU dan Muhammadiyah ya, karena memang NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai agama seakan-akan begitu. Sampai nikah saja itu dilarang. Sampai orang tua mengatakan kalau kamu nikah dengan si fulan jangan diakui saya sebagai orang tua sampai begitu. Ya. Nah, tapi memang perkembangan sekarang ini ya pola pikir itu sudah tidak ada. Tapi sekat-sekat tembok-tembok organisasi ini masih sangat melekat kalau menurut saya. Bahkan orang yang berbeda organisasi saja kalau ketemu ya apa seperti kurang kenal aja biasa aja gitu ya. Kalau dia sesama golongannya aduh harmonis luar biasa sampai berpeluk-pelukan itu. Padahal kan konteks bagaimana innamal mu'minuna ikhwah itu eh, kok bisa jadi seakan-akan terpagari oleh tadi oleh organisasinya. Eh, Jangan sampai kita juga nih begitu juga sama orang gitu. Tetapi ini adalah materi yang sangat bagus menurut saya. Perlu di apa? Perlu diluaskan pemahaman yang perlu dibangun ini. Ya, apapun organisasinya, apapun mazhabnya, Islam adalah agamanya. Terima kasih. Iya. Ini pengalaman yang luar biasa dari Ustadz Albini ya. Ternyata apa yang dikatakan Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, yang namanya orang beriman atau bersaudara, tapi kadang ada gap ya. Implementasinya nampak ada gap antara realita yang dipraktekkan oleh umat Islam dengan kitab sucinya begitu kan. Nah, tugas kita adalah bagaimana ini kita apa namanya mengimplementasikan secara kolektif bukan hanya personal ya dalam konteks apa individu bermasyarakat bahkan dalam berbangsa dan bernegara gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya persilakan kepada Dr. Abdurrahim untuk memberi. Oh, ada Bu Sita. Ada, Ya, Silakan Bu ada Sita. Dokter Hasanah nimbrung juga Ustaz Rahman. Ada Dokter Oh Hasanah iya juga. ya, Bu Sita silakan silakan. juga ini silakan. nimbrung dikit aja ya. Tadi lagi ngomong cucu, jadinya nggak bisa nggak bisa bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasira, Ustadz Abdurrahim, Ustadz Muhammad Rahman, Rahman Muhammad, namanya Muhammad Rahman. Kemudian Ustadz Salmini, Ustadz Muzaffar, dan Ustadz-Ustadz lainnya. Sekedar urun rembuk sedikit, tertarik saya pernyataan Ustadz Salbini, makanya saya ikut
nimbrung. Tadi saya pikir nggak sudah cukup diwakili oleh Ustaz Syekh Kabir gitu. Ini yang namanya memang faktor psikologis ya, Ustaz Albini. Jadi secara logika, secara ini kita tahu nih teori yang sudah dipaparkan, terutama untuk para ya aktivis Islam, kemudian juga para pengikutnya. Tapi kenyataannya ya pertama masalah kultur, kedua masalah kemauan. Sebenarnya kan ada di ilmu psikologi itu yang disebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Seseorang itu diubah behavior, perilakunya yang tadi tidak mau untuk toleran, tidak mau berdampingan atau berkolaborasi dalam hal-hal tertentu. Ya, kemudian diintervensi dulu kognitifnya gitu, akalnya. Dibuat ada proses tauiyah gitu, penyadaran, kemudian ada proses ya input secara ilmu. Tapi ujungnya paling susah itu memang berubah dari segi behavior. Gitu. Jadi kalau Nah, ibaratnya 7S-nya McKinsey, strategi bisa diubah, sistem bisa diubah gitu, hal-hal lain. Tapi yang kemudian paling susah diubah people-nya, gitu, orangnya. Nah, orangnya itu yang kemudian ya mau tidak mau adalah dengan proses bagaimana edukasi, pembentukan Ya, kultur. latihan dulu sedikit. Bahkan kadang-kadang fleksibel gini loh, ketika di luar negeri dia ikut antri gitu. Begitu misalnya dia berada di komunitas habitat yang lain, dia tidak lagi mau menerapkan disiplin yang waktu dia di komunitas tertentu dia pakai gitu. Jadi emang ternyata tidak mudah. Dan kadang-kadang kita harus bedakan juga mungkin yang disebut Islamic values dengan cultural values gitu. Nilai-nilai Islam itu sendiri yang kita yakini, tapi kemudian ada nilai-nilai kultur yang kemudian melekat dan ini yang saya hadapi banyak kaitan dengan orang yang konsultasi tentang pasangan-pasangan muda yang konsultasi soal pernikahan. Mereka umumnya adalah adaptasi dari segi pola asuh mereka yang berbeda, adaptasi kultur mereka yang berbeda. Jadi kadang-kadang tidak bisa dilihat hitam putih secara syariat seperti ini nih gitu ya. Tetapi kemudian ujungnya adalah masalah adaptasi kultur, adaptasi perbedaan habit mereka selama ini. Nah, mudah-mudahan ya dibutuhkan sekali lagi tetap edukasi, kemudian proses bagaimana terjadi proses adaptasi kultural atau akulturasi dan seterusnya. Itu aja sih urun rembuk sedikit bahwa tetap saja diperlukan kesabaran dalam pembinaan umat. Walaupun secara garis besar mungkin tadi yang Ustaz Albini bilang begitu udah bukan ustadznya dia pergi ya. Atau bahkan dalam aksi-aksi yang heroik pun wah kok tokoh yang muncul bukan dari kalangan saya nih ya udah balik kanan. Nah, itu yang mudah-mudahan sekali lagi terus membaik dan diperlukan kesabaran para ulama dan para pemuka agama. Jazakallah khair urun rembuk sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sita yang memberikan tanggapan yang luar biasa pada forum ini. Selanjutnya, Dr. Abdurrahim saya izin bacakan dulu ya, Dr. Hasan yang dulu. belum. Dr. Oh, Hasan Dr. dulu. Hasan dulu. Tafadhol, Dr. Masih, Hasan. Afwan Ustaz, masih ada Nah, cukup nggak Afwan Ustaz? Cukup, Kalau cukup, nggak, Sat. Masih ada waktu. bagus bagus sekali. Hati-hati, baik Sir. Afwan, saya masih lagi di jalan ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Sir. Para para masyayikh, para dakatir, semuanya Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir ya. Dan tema yang didiskusikan, yang diberi pengantar luar biasa oleh Dr. Abdul Rahim, kemudian semakin luar biasa ditambah dengan eh, apa takliq ya dari Syekh Muzaffar dan lain-lain juga dari Ustadz Salbini, dari Dr. Sita luar biasa. Jadi saya sesama dengan Ustadz Salbini bahwa memang ini tema kita ini luar biasa penting, tapi eh, memang perlu mungkin kesabaran ya seperti tadi Dr. Sita untuk terus mensosialisasikan dan terus membangun pemahaman yang sama karena
ini memang tidak mungkin bisa terwujud ya kolaborasi sebagaimana yang kita harapkan kalau eh, hanya kita ya, kalau kita, komunitas kita, kelompok kita, insya Allah cukup paham ya. Tapi kalau pemahaman kita tidak sama dengan yang lain, maka itu yang masih sulit, masih perlu perjuangan untuk bisa mewujudkan kolaborasi dengan perspektif yang kita sebutkan tadi, gitu. Ya. Nah, ada juga sisi lain kalau yang kita baca ya. Ini kan sebetulnya kalau kita baca dalam membaca bahasa tulis ini kan apa yang biasa kita baca dengan istilah fiqh ta'amul ya. Fiqh ta'amul bainal muslimin, bahkan ada fiqh ta'amul fiqh bainan nas gitu ya. Fikih berinteraksi sesama umat Islam dan fikih berinteraksi dengan sesama manusia. Saya tertarik dengan satu penjelasan yang pernah disampaikan oleh Dr. Jasim juga ya. Beliau mengatakan bahwa at-tasakun wa ta'ayush bainan nas ya, yang skopnya lebih luas ya. Bahkan at-tasakun wa ta'ayush bainal muslimin ya. Hidup tenang berdampingan, hidup tenang berdampingan di antara sesama manusia, bahkan di antara sesama umat ya Muslim, itu hanya bisa jika ada empat basis nilai ya, empat basis nilai yang itu secara komprehensif itu diterapkan. Kapan hanya satu atau ada yang kurang dari itu, maka itu tidak bisa terwujud atas sakun wa ta'awish tadi. Jadi saya sepakat dengan Dr. Rahim, kita ambil yang saya sepakat bahwa at-ta'ayush itulah mungkin yang model kolaborasi yang kita harapkan gitu. Hidup berdampingan, hidup tenang berdampingan internal umat bahkan dengan umat yang lain gitu. Nah, apa empat basis nilai itu? Itu kata beliau yang pertama, beliau menyebutnya dengan qiyamul umqi ya. Qiyamul umq, nilai-nilai dasar. Yang kedua, qiyamut tawasul wa qiyamut tasakun wa ta'ayush bainan nas gitu. Yang ketiga, qiyamut tawasul wa da'wah. Dan yang keempat adalah qiyamul harbi gitu. Nah, kata beliau bahwa empat nilai ini, ya nilai-nilai ini harus secara simultan ditegakkan kalau kita ingin membangun kolaborasi yang baik, ya, baik bainal muslimin, lebih-lebih lagi bainan nas. Nah, mengelaborasi empat nilai ini saya kira butuh diskusi lain ya, tapi menurut saya yang saya pahami secara sederhana adalah bahwa memang ada nilai-nilai yang tidak bisa dirubah, tapi ada nilai-nilai bersama yang mungkin ini yang perlu lebih dipahami, misalnya tentang qiyamut tasakun wa ta'ayush bainan nas. Ada nilai-nilai bersama di antara sesama manusia. Ini dalam konteks kolaborasi sesama manusia yang perlu banyak dipahami dan banyak disosialisasikan. Nah, dalam konteks yang lebih ruang lebih sempit misalnya antara sesama kita, kan yang sering membuat kita ini tidak bisa berkolaborasi karena qiyamut tawasul wa dakwahnya itu yang kadang-kadang tidak dipahami secara lebih baik sehingga keinginan kita nanti kita berkolaborasi dengan baik kalau orang itu atau mereka itu ikut dengan kita. Nah, atau sama dengan kita, sama tadi dengan Ustaz Saldi ini ya begitu dia lihat ustadznya yang jadi pemateri bukan dari mereka, ya mereka keluar aja begitu. Nah, yang begini-begini sebetulnya yang menurut saya ini mungkin perlu kesabaran dan terus kita sosialisasikan, kita istilah Dokter Sita tadi apa namanya penyadaran ya, penyadaran karena memang itu tadi yang paling sulit itu kadang-kadang kita sudah paham tapi kemauan dan tekad kita untuk merubah dan mengikuti yang kita pahami sebenarnya itu yang sulit karena ada watak, ada karakter, ada tabiat yang memang itu melekat pada
setiap orang dengan kelompok dan identitasnya masing-masing. Nah, saya kira ini sekali lagi saya hanya ikut Apa? bersyukur, berterima kasih atas forum kita ini yang sempat ada agak berhenti. Nah ini di Libur kita panjang ini saat. kita mendapatkan Assalamualaikum banyak. Pak Hasanah. Nah, iya Salam Dokter dari Pak Hasana. Ferry ya. Ada kirim salam nih. Oh iya, Dari Pak Waalaikumsalam. Ferry. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Saya kira itu aja saat mungkin sekedar nimbrung aja menyemangati Ya, forum kita insya Allah. Jazakumullah khairan wal afu minkum. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasan. Hasanah. Hasanah, Zat, bukan Hasan. Iya, saya Arabkan Zat. Ya Hasan, Dr. Hmm. Hasan. Ustaz, ya. Baik, ya terima kasih Dr. Hasanah, Hasanah ya. Terbiasa panggil Dr. Hasan ya. Bapak dan Ibu sekalian, gimana Dr. Abdurrahim? Dibaca chatnya juga apa-apa kalau lanjutkan Saya nanti baca chat dulu ya. kita kan banyak eksplorasi dari mungkin dari Ya, ada saya ada baca aja nih. banyak ini ada Dokter Idrus Ya, saya Abidin, baca dulu ya. Aktivar Mas Yakun. Ah, ini apa saja batasan kolaborasi sehingga tidak bebas walau untuk alasan kemaslahatan. Saya baca lagi, apa ada perbedaan kolaborasi dalam konteks personal dan lembaga atau personal yang public figure yang berkaitan dengan image masyarakat? Maksudnya batasan dan konsepnya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya Waalaikumsalam. bagaimana dengan korelasi surat Fussilat ayat 34, ka'annahu waliyun hamim. Apakah ini juga bermakna kolaborasi tanpa harus pandang ia buruk atau baiknya? Mohon penjelasannya. Ada tanggapan juga dari Bu Fitri, Iya nih. dalam berkolaborasi prinsipnya Apa? belajar memahami dan memaklumi. Terus ada yang minta PPT, Ustaz. Eh, Innamal mu'minuna ikhwah harusnya menyatukan mukminin, harusnya menyatukan orang-orang yang beriman. Kenyataannya sulit karena perbedaan kelompok. Mana yang harus diutamakan, penyatuan umat sampai harus melepaskan kelompok atau mengutamakan tujuan kelompok sehingga penyatuan umat nomor dua. Itu saat beberapa pertanyaan dan tanggapan. Ya, Ya, oke. Eh, ini tema ide-ide tadi cukup menarik untuk eksplorasi. Jazakumullah khairan. Mungkin habis ini ada Ustadz Idrus Abidin bisa memberikan tambahan juga. Ada ungkapan menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Aiz Abdus Salam di Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau mengatakan bahwa maslahat murni itu sangat jarang, sangat apa ya istilahnya, sangat jarang maslahat murni, terbatas. sangat terbatas. Yang ada itu Kan adalah hampir tidak ada kan. bukan nggak ada, tapi sangat jarang. Nggak ada, Jadi Ustaz. atau bisa kalau ungkapan mungkin ini ya, mungkin Imam Abdus Salam itu kalau dikatakan nggak ada mungkin jadi bahan kritik, diserang kayak. Tapi beliau mengatakan bisa dikatakan nadir gitu, beliau mengungkapkan bahasa begitu. Yang terjadi adalah maslahat itu berboncengan dengan mafsadah. Setan Eh, aja ada manfaatnya, Ustaz. Ya sampai Khomer pun ada Yang bilang nggak ada Ibnul Qayyim, Ustaz. Setan ada eh, manfaatnya. kalau Orang di Al-Imam para Al-Aizabus syuhada Salam itu sangat masuk jarang. surga gara-gara orang kafir. Hmm. Oke Nah, kan, udah terpahami insya Allah. oke. Maka kemudian yang menjadi tantangan dalam kolaborasi, kalau kolaborasi dalam konteks satu ideologi dalam pengertian satu ormas, satu jamaah atau yang satu mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, saya rasa tantangannya tidak terlalu besar, artinya pergesekannya kan tidak terlalu besar. Yang sebenarnya mungkin perlu kita gali juga adalah bagaimana dalam kita itu kan di Indonesia itu kan keragam antara non-Muslim atau kalau dalam bingkai
sosial ya. Misalnya kalau kepada di masa Nabi itu kan ada orang munafik. Saya baca di Zadul Ma'ad itu satu yang menarik. Seingat saya di Zadul Ma'ad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, ketika orang kafir Quraisy mau menyerang untuk What perang Uhud, what man? itu di antara yang memberikan ide dan masukan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hmm? Abdullah bin Ubay bin Salul itu idenya adalah Allah. mendukung ide Rasulullah untuk bertahan di kota Madinah. Terlepas dengan kepentingan dia untuk menyembunyikan kepentingan dia. Tapi artinya bahwa di dalam musyawarah itu Abdullah bin Ubay bin Salul ikut terlibat. Meskipun kemudian keputusan diambil bahwa keluar dari kota Madinah, lalu kemudian dia memprovokasi untuk apa itu dalam bahasa militernya, keluar dari pasukan, apa istilahnya dalam bahasa militer? Desersi, desersi. Begitu melakukan insersi. Mm-mm. Tapi Mutung. nggak mutong, karena idenya nggak diakomodir atau ya terlepas dengan kepentingan. Ini sebenarnya menurut hemat saya menarik dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, misalnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, Ahlus Sunnah dengan misalnya apa ya, yang aliran-aliran yang memang dia mengaku sebagai Muslim, tetapi kalau kita dalami dalam konteks ideologis aliran-alirannya, tentu banyak sekali masalah-masalah yang secara dalam penilaian Ahlus Sunnah bahwa itu bisa keluar dari Islam dan seterusnya. Tetapi dalam konteks intrasik sosial, dalam konteks sosial sebagai masyarakat Muslim, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pertanyaannya adalah apakah dia secara sosial adalah bagian dari umat Muslim ataukah dia non-Muslim? Ini yang kemudian nanti digunakan sebagai, tentu akan ada irisan-irisan lain dengan segala risiko dan segala macamnya. Ini pertanyaan yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan. Tetapi dari pandangan Ibnu Qayyim ya, Dr. Aris, kemudian juga Qawaidul Ahkam Fasalihil Anam, ketika orang berkolaborasi itu pasti kan akan berbenturan prinsip-prinsip terutama yang berbeda ya. Baik prinsip dalam konteks akidah atau mungkin prinsip-prinsip yang ideologi, prinsip-prinsip keorganisasi. Apakah kemudian bagaimana mengakomodir ketika ada benturan-benturan itu memungkinkan. Nah, kemudian juga akan ada benturan-benturan maslahat. Maka dalam hal ini berperan mempertimbangkan maslahat karena dalam satu tindakan, dalam satu kolaborasi itu di samping ada mafsadah, di samping juga ada maslahat, maslahat pun tidak satu. Bisa jadi maslahat itu adalah ta'adudul masalih, terjadi multi maslahat. Nah, maka maslahat mana yang dominan, mana yang harus kemudian sikap apa yang harus diambil, itulah yang perlu menjadi pertimbangan bersama, tentu dengan mempertimbangkan konteks sebagaimana disebutkan Ustaz Muzaffar tadi. Jadi memang tema kolaborasi ada yang sifat ideologis tentu ya, ada yang satu agama, konteks dalam bagian ideologis sebenarnya ada yang satu mazhab, satu gerakan dan seterusnya, itu masuk dalam tema kolaborasi berbasis pada ideologis. Tapi yang strategis kan itu sudah lintas ideologi. Nah, kemudian juga nanti ada yang taktis yang sifatnya temporal, item, tema, tematik. Ya kayak misalnya mudharabah, syarikah, atau orang kalau kita misalnya orang yang terlibat misalnya dalam investasi lah misalnya. Kan sebenarnya kan kolaborasi juga tanpa mempertimbangkan partner yang investasi itu dari pihak manapun. Nah, maka dalam hal ini penting memang kita untuk senantiasa menimbang-nimbang, muazanat, mempertimbangkan antara satu masalah dengan masalah yang lain, benturan-benturan, karena apalagi dalam dunia politik misalnya, atau itu akan ada selalu namanya, kalau Dr. Muhammad Mukhtar Shinkiti itu namanya tazahum al-mabadi wa tadarub al-masalih. Jadi tazahum itu kan kayak rebutan posisi begitu, saling geser-menggeser antara satu mabadi dengan tadarub masalah, kepentingan maslahat antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi memang itu satu keniscayaan karena orang berbeda, masing-masing punya kepentingan, masing-masing ingin mempertahankan ideologi dan keyakinannya. Di satu sisi ada juga karena punya kepentingan, maka kemudian harus satu pihak mendiskon, satu pihak lain harus sama-sama menurunkan. Contoh dalam kasus Ustadz Salbini tadi misalnya, kalau menggunakan tema maulid kan berarti kan ada benturan mabadi.
Misalnya ini dalam konteks mabadi, misalnya mabadi dalam pengertian ini ya, mabadi dalam hal kelompok. Jadi bukan mabadi dalam hal hal agama, misalnya kelompok tertentu bahwa maulid itu prinsip, nah begitu misalnya. Tapi dalam pihak yang lain misalnya melihat maulid sebagai ya itu prinsip untuk tidak boleh. Nah, kemudian masing-masing kan sebenarnya punya kemaslahatan. Yang satu tidak ingin maulid, yang satu ingin maulid. Nah, bagaimana kemudian ini dipertemukan? Misalnya temanya ya dari sisi tema, dari sisi desain acara dan seterusnya dengan mempertimbangkan beberapa pihak. Itulah yang kemudian mengakomodir supaya bisa kolaborasi dengan pihak yang berbeda. Ya memang secara teori gampang sih, tapi ya itu tantangan kita bersama bagaimana mempertemukan antara pihak-pihak punya mabadi, yang satu eh, punya prinsip bagi dia, meskipun sebenarnya secara tinjauan agama yaitu bukan dari sisi usul tapi dari sisi furu', tapi bagi pandangan dia itu adalah mabda dia dalam konteks berafiliasi dengan kelompok tertentu. Nah, ada maslahat yang diwujudkan dengan keberadaan semua dalam satu majelis itu. Nah, ini yang mungkin PR kita bersama, bagaimana mempertimbangkan antara benturan-benturan mabade ini, pertemuan prinsip-prinsip dalam konteks kelompok, kemudian juga maslahat bersama yang diwujudkan. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Dr. Abdul Rahim yang luar biasa ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, masih saya buka satu sesi lagi untuk apa namanya penyampaian Itu pandangan ada yang di raise para. hand deh, Mas Rahman Idrus Iya Abi. ya, ini saya persilahkan ini. Ini ingin saya persilahkan kepada Ustadz Idrus Abidin ya untuk memberikan tanggapan. Silakan Ustadz. Jazakumullah Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Afwan ini baru bergabung ini. Alhamdulillah ini memang tema besar dan ini terkait kedewasaan gitu kan ya. Ya. Dan saya tadi tertarik juga dengan apa itu ayat dipakai itu Fatir 14 kalau nggak salah. Ya zalim lalu ada muqtasid ada sabiq bil khairat. Ketika kita lihat karakteristik zalim itu memang diantaranya adalah tafarruq. Ya, dan itu balasan Allah terhadap mereka yang memang tidak memiliki apa kedisiplinan berislam. Dan gara-gara begitu kita dijajah karena memang ada masalah internal dalam kaum muslim ini yang tidak terbentuk. Jadi ada apa kepercayaan diri sebagai muslim. Jadi tidak ada identitas keislaman yang begitu dibanggakan dan kemudian tidak ada prinsip yang mau diperjuangkan. Tapi manakala kemudian muslim berpindah ke muktasib dalam istiqomah lah mungkin bahasanya istiqomah awal dalam tangga takwa karena ada nanti ihsan yang lebih sabit bil khairat, kelihatannya di situ kemudian ada mulai terjalin ukhuwah. Jadi kelihatannya ada faktor tadi itu kemandirian. Lalu kemudian berlanjut ke makin ke ihsan, orang sudah merasa ada prinsipnya dan ada imunitas keislamannya yang merasa dengan begitu identitasnya akan merasa terjamin karena dia punya pegangan-pegangan keislaman yang dia yakini tidak akan melebur dalam kolaborasi, bahkan bisa berkontribusi dalam kolaborasi gitu dengan segala apa kepentingan dan keterbatasan yang dimiliki bersama. Jadi Allah alam memang lebih banyak sih ke tadi bagaimana mendidik umat untuk tampil nanti kemudian lebih percaya diri. Jadi Allah alam dan sebenarnya yang kita baca kayak Hakaza Zahar Jilu Salahuddin itu bagaimana kemudian Solibiyin begitu mudah memasuki wilayah Muslim ya sebenarnya agak mirip kondisi kita sekarang walaupun kondisi kita sekarang itu mungkin bisa disebut lebih ini karena nggak ada identitas khilafah sama sekali walaupun hanya kayak dulu Turki Utsmani pas 2025 ini kan udah 101 tahun berarti tapi kedewasaan umat bertumbuh saya sedikit ngasih contoh misalnya Wahda Islamiyah lah misalnya yang saya tahu gitu ya ketika dulu identitas
kesalafiannya non harakisme sekali, saya masih ingat gitu agak sangat represif kepada kelompok internal, gitu kan ya. Tetapi manakala misalnya ada perubahan di internal Salafiyah, lalu kemudian mulai membuka diri. Karena ingat sekali Ustaz Zaitun waktu itu mengundang Ustaz Anis Mata untuk tampil di Milat Wahdah. Tiba-tiba kemudian ada perubahan besar dari level pimpinan ke para anggota-anggota organisasi untuk kemudian tersenyum ke orang lain. Yang tadinya salam aja kagak dijawab. Bahkan saya waktu itu yang seangkatan dengan beberapa teman-teman yang sekarang di Wahda jadi Kiada. Dari tadi tidak dianggap salamnya, kok langsung bisa jadi ustadz gitu. Padahal dulu jangankan ustadz dianggap ikhwas saja kagak. Nah, dan alhamdulillah kita lihat bagaimana peran Wahda hari ini terhadap kolaborasi umat sampai di 212 dan sebagainya yang tadinya itu semi dalam tanda kutip haram karena dianggap orang-orang ini mengancam identitasnya. Ya, jadi mungkin itu salah satu buktinya. Dan di level Salafiyah misalnya kita lihat Madkhaliyah hari ini masih sangat berat karena menganggap dalam tanda kutip misalnya musuh besarnya saya lihat itu adalah Kutbiyah yang mereka istilahkan kayak gitu. Jadi identitas ideologis ta'assub ini memang butuh pendewasaan di level pribadi maupun di level kiadah-kiadah kelompok-kelompok dan saya pikir itu nanti akan meningkat seiring dengan literasi kita masing-masing. Dan kita lihat pun di misalnya teman-teman salaf yang identitas ideologisnya sangat tinggi dengan istilah sunnah dengan menjauhkan diri dari bidah ini sedikit banyak akhirnya ya kayak di Kuwait terlibat di politik sudah ada, di Mesir pun dengan Partai An-Nurnya, dan di Indonesia pun mungkin ke depan akan muncul. Ya, saya pikir saya udah jam 6.59 Zat. Sekedar ini aja terkait ini yang yang kita temukan terkait kolaborasi ini bahwa itu tidak butuh pendewasaan aja insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Idrus Ambidin atas tanggapannya ya. Eh, Sebelum saya berikan kepada Dr. Rohim, barangkali dari Bapak dan Ibu ingin Saya nambah dikit, Ustaz. ya, silakan Ustadz. Eh, Penegasan saja, Ustaz. Jadi eh, banyak faktor memang yang bisa menjadi penghalang untuk terjadinya kolaborasi. Tentu konteksnya khususnya kolaborasi antar pihak-pihak yang saling berbeda. Mulai dari perbedaan fil usul sampai perbedaan fi al-furu. Yaitu faktor pemahaman dan pemikiran. Jadi kalau yang dicontohkan tadi itu rata-rata itu faktor pemahaman dan pemikiran penghalangnya. Dan ini sulit sekali. Jadi makanya salah satu yang harus menjadi prioritas utama itu bagaimana pemahaman dan pemikiran kaum muslimin ini itu di lebih ditata kalau saya biasa menggunakan istilah menata pemahaman dan pemikiran. Jadi selama pemikiran itu tidak tertata, jadi furuk itu disamakan dengan usul. Atau Islam nggak ada furuknya, usul semua. Jadi sama juga yang berpandangan bahwa Islam itu furuk semua. Jadi kolaborasi itu ya sudah melebur dan jadi dan segala macam itu. Jadi harus ada usul furuk, ada apa itu? Kapan kita Awam. walak barok, kapan kita toleransi, kapan kita itu ya itu ada kontekstualitas itu. Ya kita ambil jadi itu ketika kita mungkin ada kerjasama tertentu, ada apa ya kebersamaan tertentu lah dalam hal tertentu itu langsung kemudian selalu disikapi dengan sikap yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip usul itu. Jadi ada mungkin pernah saya sampaikan di salah satu forum bahwa misalnya bahwa
antara eh, apa itu pemahaman yang tidak tertata dan orientasi pada kalau saya biasa menyebut al-ittijah al-qadha'i. Jadi ghalabatul ittijah al-qadha'i. Jadi dominannya orientasi penghakiman. Itu menggantikan orientasi dakwah dan sikap sosial, tasamuh gitu. Jadi nyikapi orang lain tuh selalu arahnya itu kayak wasit gitu di pertandingan bola. Di mana kartu yang dibawa itu hanya merah dan kuning, nggak bawa apa itu kartu hijau. Jadi orang lain semua disikapi dengan sikap itu. Nah, ini antara pemahaman yang tidak tertata dengan ini itu. Mohon maaf, ya saya contoh misalnya bahwa satu pihak sudah dihakimi, misalnya gitu, dengan kelompok sesat. Nanti siapapun yang bertemu dengan dia, kalau dia seorang ustadz, apalagi sampai mengundangnya, itu sudah yang ngundang itu juga sudah dihukumi sesat juga. Di Surabaya adalah salah seorang salah satu masjid terkenal sekali. Itu takmirnya itu ditunjuk berarti Anda sudah menjadi kelompok sesat. Gara-garanya apa? Gara-gara mengundang seorang ustadz yang sudah dihakimi. Sebabnya karena apa? Karena beliau biasa melakukan zikir jama'i. Jadi identitas beliau itu zikir jama'i. Karena zikir jama'i itu dianggap sesat, maka yang melakukannya sesat dan yang kerjasama dengan dia dengan mengundangnya itu dihukumi sesat. Ada yang lebih jauh kalau kita di Madinah dulu itu satu kelompok sudah dihukumi sesat. Terus ada orang yang punya tetangga dengan dari kelompok itu dilihat itu berteman, mungkin mungkin bisnis atau apa gitu, wong tetangga. Udah tetangganya itu juga disesatkan. Terus ada orang ketiga yang tahu pertemanan ini, terus kemudian juga berteman dengan orang kedua itu juga disesatkan juga. Dan itu rentetannya bisa sampai 3 sampai 5. Jadi seperti itu. Nah, itu semua pemikiran. Itu pemikiran dan pemahaman memang masing-masing kita penting. Di samping juga ini di antara pemikiran pemahaman itu adalah nanti keteladanan dari para tokoh. Kalau tadi yang seperti disinggung, meskipun tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi ini bahwa ya saya kenal dekat dengan beberapa asatidzah yang dulu sama-sama di Madinah atau sama seperti itu ya ketika ketemu barangkali bisa akrab salaman, rangkulan. Tapi saya lihat sorot mata dari para murid beliau itu berbeda, tidak selalu langsung mengikuti. Nah, ini memang pertama adalah memang pemikiran yang penting untuk ditata selalu. Yang kedua memang penting. Jadi contoh dari para tokoh. Saya selalu berharap eh, apa itu dari tokoh-tokoh khususnya NU Muhammadiyah dan juga yang lainnya itu meneruskan contoh-contoh sikap toleransi itu dulu yang dicontohkan dari apa itu contoh yang agak terputus yang kita kenal dari Buya Hamka dengan Kiai Idam Khalid dengan Kiai Syukur Ghazali dengan Kiai apa itu jadi Abdul Syafi'i itu nggak lanjut itu kayak kita harus terus dilanjut jadi bagaimana ditunjukkan bahwa oke kita berbeda dan kita tidak harus melebur tidak satu tapi ada banyak sekali hal di mana kita bisa bersama-sama dan perbedaan-perbedaan yang sifatnya khilafiyah itu disikapi dengan sikap toleransi. Jadi pemikiran ditata, contoh-contoh dari real ya, contoh real itu dari para tokoh itu selalu harus dihadirkan. Jadi kita tidak cukup hanya cerita bagaimana dulu Imam Syafi'i, bagaimana dulu para ulama terdahulu itu ada. Tapi kalau tidak dipraktekkan di level itu memang sulit. Jadi antara penataan pemahaman dan pemikiran, terus kemudian contoh dari keteladanan dari para tokoh. Itu yang kita harapkan. Soal itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Muzaffar ya. Eh,
apa yang beliau sampaikan adalah pentingnya penataan pemikiran dan juga keteladanan dari para tokoh. Inilah yang insya Allah membuat umat ya di akar rumput itu bisa saling memahami. Dari saling memahami itu bisa berkolaborasi apapun latar belakang dari ormasnya, gerakannya, afiliasi, mazhab dan seterusnya ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, eh, sekarang waktu sudah jam 7 lewat 8 menit ya. Sudah lewat. Lewat 8 menit ya. Karena kita mulainya agak lambat tadi ya. Subuh di Depok itu jam jam 5 tadi baru iqomah itu. Baik, apakah masih ada yang ingin berbicara Bapak dan Ibu sebelum saya berikan kepada Dokter Ada yang Isin? udah. Itu ada pertanyaan deh Mas Rahman, Izul Islam di chat. Pertanyaannya tadi udah dibaca kayaknya. Te- Baru ini, kayaknya baru nih. Ustadz, kalau masih ada waktu mungkin bisa dijelaskan korelasi Fusilat ayat 34 tadi. Saya belum dapat gambaran. Nantilah Agak ya, panjang lah. kita japri aja nanti ya. Maslahat ya. Nanti kayaknya perlu mungkin di sesi berikutnya nanti kita mungkin bahas maslahat Ya, atau mengukur maslahat dan nanti bisa di ide-ide yang belum jelas nanti kita masukkan dalam tahapan berikutnya insya Allah. Itu Ustaz Rahman Haris. ya baik. Ya, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari Dokter Abdurrahim ada closing statement? Ya, Silakan. secara singkat bahwa setiap kolaborasi itu terjadi karena ada keterbatasan di salah satu pihak. Artinya dengan segala levelnya kita keterbatasan pada diri kita membutuhkan orang lain dengan segala macam latar belakangnya itu harus kita sadari bersama bahwa kebutuhan kolaborasi itu karena adanya keterbatasan. Nah, kemudian kolaborasi itu terjadi karena ada kepentingan dua belah pihak. Kemudian dalam kolaborasi kita tidak bisa intervensi niat dari kolaborasi pihak yang berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga bahwa motif maslahat atau motif seseorang di dalam kolaborasi atau seseorang ketika bertindak itu motifnya tidak hanya agama saja, macam-macam. Ada yang motif harta, ada yang motif agama, ada yang motif jabatan, ada yang motif segala macam lah. Artinya manusia itu tidak hanya satu motif. Maka ketika kita menilai orang lain, ataupun ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, maka kita juga harus melihat bahwa manusia itu memiliki motif yang beragam. Tidak hanya kita melihatnya dari sudut pandang bahwa yaitu mesti motifnya agama atau mesti motifnya satu motif. Maka inilah yang kemudian menjadi basis atau pola kita dalam melihat dalam kolaborasi mempertimbangkan mana maslahatnya yang mempertemukan kita dan apa maslahat-maslahat yang menjadi kepentingan pihak yang lain yang memang itu di luar jangkauan kita. Misalnya orang yang berbeda agama dia punya kepentingan-kepentingan berhubungan dengan agamanya, kita sebagai orang muslim punya kepentingan yang berhubungan dengan Islam, dengan umat muslim, tapi pada satu titik, pada satu wilayah tertentu ada kemaslahatan bersama yang mempertemukan. Seperti contoh tadi misalnya gerakan liberalisasi, gerakan LGBT dan seterusnya yang sebenarnya mengancam pemeluk agama, lintas agama yang ada di Indonesia, maka ini bisa kolaborasi antar umat beragama dalam konteks tema ini, gitu misalnya, tanpa harus meleburkan ideologi keyakinan masing-masing antar agama. Tapi ada pertemuan kepentingan kemaslahatan bersama dan kita tidak intervensi bahwa ada kepentingan lain misalnya pada pihak yang berbeda selama kita juga sebenarnya pada dasarnya punya kepentingan yang lain juga yang berhubungan dengan keumatan tapi ada satu titik yang kemudian itulah menjadi koalisi strategis atau kolaborasi strategis, kolaborasi kerjasama yang sifatnya taktis kepentingan, tema, agenda tertentu. Mungkin itu Ustaz Rahman sebagai closing Baik. kesempatan ini mungkin kalau ada nanti belum lengkap atau ada Bapak Ibu ada ide judul tema yang perlu kita angkat nanti bolehlah kita usul-usul begitu nanti di
ini. Silakan. Jazakumullah khairan. Baik, Taib, Taib. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdurrahim yang telah menjadi narasumber kita pada diskusi ini. Kolaborasi ini sangat penting bagi kita semuanya, bukan hanya dalam konteks ya apa namanya membedakan antara maslahat dengan mafasid, tetapi juga bagaimana memilih dari dua mudarat ya, memilih dari dua mudarat yang mudaratnya itu lebih kecil. Itu juga dalam konteks kolaborasi ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu pada pada pekan yang akan datang pada diskusi ini. Ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.